Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan beberapa kesalahan orang di dalam melakukan sholat. Salah satu di antara kesalahan kaum muslimin di dalam melakukan sholat adalah tetap melakukan sholat sunnah ketika sudah diqomatkan untuk sholat fardu. Ada sebuah kejadian di zaman Nabi SAW. Anna Rasul SAW dari Malik bin Buhiyah, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan qad uqimatis shalah yusalli rak'atain, falamma insarafa Rasul SAW lata bihin nas wa qala lahu Rasul SAW as-subhu arba'an. Suatu saat Nabi SAW melihat seorang laki-laki sudah diqomatkan untuk sholat fardu, orang itu sholat 2 rakaat. Kemudian setelah beres dia sholat 2 rakaat, sholat sunat maksudnya, dia gabung kepada jamaah yang sudah memulai dari tadi. Selesai Nabi SAW sholat dan orang-orang sedang menghadap kepadanya selesai sholat, Nabi berkata, apakah sholat 4 rakaat? Apakah sholat ini 4 rakaat? Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil-Ittiba' wan-Nahyu anil ibtida'. Wa fil hadis inna ad-dukhul ma'al imam fi shalah inda sinal iqamah awla min rak'atay fajr. Wa qad adhara Rasul SAW al-karahiyah liman fa'ala dhalik wa lam yunkir ala man qadaha ba'da al-faridah kama thabatat bidzalika al-ahadits as-sahihah. Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa masuk ke dalam sholat bersama imam ketika mendengarkan qomat itu lebih utama daripada sholat 2 rakaat qabla subuh. Padahal qabla subuh itu luar biasa ya, sholat fajar itu. Disebut oleh Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu 2 rakaat qabla subuh. Maka jangan pernah ditinggalkan. Tapi kalau terlambat, begitu sampai di masjid langsung qomat, lebih utama langsung ikut berjamaah bersama imam. Dan apabila ada orang yang sedang sholat sunat berrakaat pertama sudah diqomatkan, maka hendaklah dia berhenti sholat sunat dan membatalkannya, kemudian bergabung bersama imam untuk sholat fardu. Dan Nabi SAW sudah menampakkan ketidaksukaannya kepada orang yang tetap sholat setelah qomat. Tapi beliau tidak mengingkari
orang yang mengqadha salat qabla yang dilakukan setelah salat fardu sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Jadi nanti qabla subuhnya bisa diqadha seusai salat subuhnya. Dan ini didasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Kalau sudah dikomatkan, tidak boleh lagi ada salat lain kecuali salat maktubah, salat fardu yang diwajibkan. Maka perkataan Nabi fala salata, tidak boleh ada salat illal maktubah, maknanya semua salat yang dilakukan, salat sunat yang dilakukan setelah qomat tidak sah bila dilakukan. Ini perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika menerangkan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, fi hadzal hadits an-nahyu as-sarih an iftitahi nafilah ba'da iqamatis shalah. Sawa'un kanat ratibatan kasunnati subh wa dhuhr wal asr am ghairiha wa hadha madhhabu Syafi'i wal jumhur. Di dalam hadis ini terkandung larangan yang jelas untuk menunaikan salat sunat setelah dikomatkan untuk salat fardu. Baik salat sunatnya itu salat sunat rawatib seperti qabla subuh atau qabla zuhur atau yang lainnya seperti tahiyatul masjid, syukur wudu ataupun yang lainnya. Jadi setelah qomat nggak boleh ada salat sunat. Dan ini madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lain-lainnya ketika menjelaskan masalah ini. Dan penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abdul Bar, al-hujjah inda tanazu'i sunnah. Faman adla bihi man faqad aflaha. Wa tarku sunnah inda iqamatis sunnah, ay inda iqamatis salah. Wa tadarukuha ba'da qada'il fard aqrab ila ittiba'i sunnah. Wa yata'ayyadu dhalika min haythul ma'na bi anna qawlahu fil iqamah hayya 'ala shalah ma'nahu hallumu ila shalah ay allati yuqamu biha. Fas'adun nasi imtisalan bihadzal amr man lam yatashaggal anhu bi ghairihi. Al-hujjah atau dalil ketika bentroknya dua sunnah. Pertama, setelah qomat itu sunnahnya langsung ikut takbiratul ihram bersama imam. Kedua, ada lagi orang yang belum sholat sunnah qabla, dia belum sunnah. Ada dua sunnah. Qabla sunnah hukumnya. Terus bergabung dengan imam di awal sholat juga sunnah. Tapi meninggalkan sholat sunnah ketika qomat dan menunaikannya setelah sholat dalam bentuk qadha itu lebih dekat dalam hal mengikuti sunnah. Apalagi ditunjang dengan makna dari kalimat ketika qomat hayya 'alas shalah. Makna hayya 'alas shalah, ayo kita segera bersolat, salat fardu yang dikomatkan dengan qomat ini. Maka orang atau manusia yang paling berbahagia dengan melaksanakan perintah Allah adalah orang yang tidak sibuk dengan urusan lain ketika perintah itu ada. Jadi ketika hayya 'alas shalah ini perintah untuk segera salat fardu. Jangan dulu lakukan yang lain-lain. Termasuk salat sunat jangan dulu. Apalagi pekerjaan lain.
Apalagi umpamanya masih sasapu, masih ngepel, atau membaca Al-Quran atau zikir. Ini bacaan Al-Qurannya kagok 3 baris lagi, padahal sudah qomat. Akhirnya ditamatkan dulu 3 baris, padahal imam sudah takbir. Itu salah, keliru. Hayya ala sholah, perintah untuk segera sholat fardu. Jangan diseling dulu dengan yang lain. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wal hikmah fin nahi an salatin nafilah ba'dal iqamah alla yatatawwalu alaiha zaman fayadhunnu wujubahu. Salah satu hikmah dilarangnya salat sunat setelah qomat adalah jangan sampai antara qomat dengan salat itu waktu jedanya terlalu panjang. Jangan sampai begitu. Setelah qomat langsung salat. Sehingga ada kekhawatiran salat sunat ini dianggap wajib tuh. Maka kata Imam An-Nawawi, as-sahih anna al-hikmata fihi ay tafarraga lil fariḍah fi awwaliha fa yashru'u fiha aqwa syuru'il imam wa idza istaghala bi nafilatin fatahu al-ihram ma'al imam wa fatahu ba'dul mukmilatil fariḍah fal fariḍah aula bil muhafadhah ala ikmaliha minan nafilah. Yang benar, hikmah kenapa dilarang untuk sholat sunnah setelah qomat? Agar orang itu lebih fokus kepada yang fardu yang dilakukan di awal waktu. Dia memulai sholat fardu langsung setelah imam memulai sholat. Ketika imam takbiratul ihram, makmum segera. Bila dia disibukkan dulu dengan sholat sunnah, maka hilanglah keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Hilang pula penyempurna sholat fardu. Padahal memelihara penyempurna sholat fardu itu lebih utama. Dan bahkan wajib. Karena perintah Allah secara tersirat dalam Al-Quran. Salah satu di antara ciri orang mukmin adalah yang qad aflahal mu'minun. Itu salah satu ayatnya, walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Itu orang yang memelihara salat mereka, menjaga salat mereka. Maksudnya salat fardu. Apa yang dimaksud menjaga salat fardu? Maknanya memperhatikan rukun, syarat, wajib, sunnah, dan mukmilat sholat. Ada 4 yang harus diperhatikan, dijaga dalam sholat. Pertama, rukun-rukun sholatnya. Jangan sampai ada yang kelewat. Atau ditunaikan dalam kondisi kurang konsentrasi. Atau dalam kondisi asal-asalan. Nggak boleh. Kedua, wajib-wajib sholat. Apa beda rukun dengan wajib? Kalau rukun mah nggak boleh ketinggalan walaupun lupa. Kalau kelewat tidak sah, harus diulang. Gak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun kalau wajib sholat, apabila tidak dilakukan, dia dosa. Tapi sholatnya sah. Tapi kalau kelewat karena lupa, maka dia wajib sujud sahwi. Yang ketiga, sunnah-sunnah sholat. Seperti mengangkat tangan ketika takbir, itu sunnah. Kalau orang tidak angkat tangan, sholatnya tetap sah. Dan tidak berdosa. Seperti umpamanya sunnah sholat itu sedekap. Siapa yang tidak sedekap ke bawah, maka dia tidak berdosa dan sholatnya tetap sah. Seperti menggerakkan jari. Ketika tahiyat bagi yang berpendapat itu digerakkan. Itu sunnah. Siapa yang tidak menggerakkan, sholatnya sah. Dia tidak berdosa. Seperti duduk
tawarruk di tahiyat akhir yang lebih dari 2 rakaat seperti maghrib, isya ataupun zuhur asar ketika tahiyat akhir. Sunnahnya tawarruk. Siapa yang tidak tawarruk, siapa yang iftirash, dia tidak berdosa. Baik ada uzur ataupun tidak. Dia tetap sholatnya sah. Apalagi ada uzur umpamanya yang gemuk. Atau yang ada masalah di sendi lututnya. Jadi kalau dia sholatnya itu umpamanya tawarruk. Bisa bergeser si sendi lututnya. Atau ada masalah keluhan tulang atau saraf kejepit yang apabila tawarruk sakit. Apalagi itu ada uzur. Maka boleh dia iftirash ketika tahiyat akhir. Ini yang menjadi rahasia kalau antum semua haji atau umroh, mudah-mudahan yang ada di sini semua suatu saat dihajikan oleh Allah atau minimal diumrohkan. Kita melihat orang-orang Arab itu nggak pernah tawarruk. Sekalipun apa? Tahiyat akhir yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Bukan tidak menganggap sunnah kepada tawarruk. Tapi mereka ada uzur, gumuk-gumukan. Gak bisa tawarruk. Kalau tawarruk ini yang pinggang sebelah kanan keganjal, terus nyangeyeng itu namanya. Miring itu kurang nyaman, bisa ngajungkel, atau bisa sakit. Bisa bermasalah. Maka mereka tidak tawarruk. Tawarruk hukumnya sunnah. Baik ada uzur atau tidak. Kalau dia iftirash maka boleh. Makanya kita juga kalau berjamaah dengan orang Arab. Di sana maghrib, isya atau zuhur, asar. Pas rapatkan tahiyat akhir gak bisa tawarruk. Karena apa? Terhalang. Mereka semuanya tidak tawarruk. Akhirnya karena ada uzur begitu. Kita ikut-ikutan iftirash karena sempitnya gak masalah. Karena itu sunnah. Walaupun tidak ada uzur maka boleh. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, jaga rukun salat, wajib salat, sunnah salat, dan satu lagi mukmilatus sunnah atau mukamilatus salat, penyempurna salat. Salah satu penyempurna salat fardu bagi makmum adalah melakukan takbiratul ihram seusai imam takbiratul ihram langsung. Dan menjaga salat fardu lebih utama daripada menunaikan salat sunnat. Berdasarkan firman Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Menjaga 4 hal yang berkaitan dengan salat. Rukun salatnya, syarat sah salat, wajib salat, sunnah salat, dan mukamilatus salat, penyempurna salat. 5 berarti ya. Berkata Al-Qadhi Iyad, wa fi hikmatun ukhra, wa huwa an-nahyu an ikhtilaf alal a'immah. Ada hikmah lain, yaitu tidak boleh menyelisihi imam sholat. Jangan sampai imam sudah takbir, ihram, kita masih sibuk dengan urusan lain, termasuk sibuk dengan sholat sunnat. Bayangkan kalau sholat sunnat saja tidak boleh setelah diiqamatkan, apalagi kegiatan lain, masih ngechat orang lain, ya, masih ngobrol gitu, anak-anak di sini kali itu. Ini sudah takbir, sudah baca Fatihah, masih ngobrol di WC. Mereka itu sebelum qomat belum wudu, main-main ngobrol. Pas qomat baru ke WC. Ini sudah baca Al-Fatihah, masih ngobrol-ngobrol di WC. Kalau santri yang ada begitu harus kena iqab itu. Kalau santrinya, karena ini sudah menyelisihi syariat. Tapi kalau
yang bukan santri, anak-anak di sini, ya diberikan penjelasan, peringatan, ya. Nah, jadi ada hikmah lain, yaitu tidak boleh menyelisihi imam. Imam takbir, kita langsung takbir. Maka dari seluruh penjelasan tadi jelas tentang kesalahan beberapa orang yang sholat dalam banyak kasus. Di antaranya, ya'tuna fayajidunal imam fi raq'atil ula awithaniyah fala yanadumuna mubasharatan ilal jamaah. Dari sini kita bisa melihat beberapa kesalahan orang sholat. Ada orang datang ke masjid mendapati imam di rakaat pertama atau rakaat kedua sudah memulai sholat. Dia datang tidak langsung gabung kepada jamaah. Tapi dia melakukan kegiatan lain dulu atau berteriak ke orang-orang. Kadang-kadang ada orang tua yang lebih mengganggu daripada anak-anak. Jadi ketika imam sudah baca Fatihah, ada anak-anak yang masuk, ayo gabung. Suara dia lebih kencang daripada ngobrolnya anak-anak. Ya. Nah, ada petugas khusus surikiti yang memang ketika sholat dia jangan dulu sholat karena memantau keamanan sendal, sepatu, motor, mobil yang diparkir, termasuk anak-anak. Tapi ketika menyuruh anak-anak itu jangan sampai teriak kencang mengganggu imam. Ya, nggak perlu bilang langsung si anak-anaknya digebah. Ya, didorong-dorong agar cepat melakukan sholat. Kadang-kadang mereka itu melakukan kegiatan lain yang tak ada kaitan dengan sholat. Wa hadza min qillati fahmihim. Dan ini disebabkan karena sedikitnya pemahaman mereka. Karena kebodohan mereka. Kadang-kadang dalam sholat jahriyah, imam sudah membaca Al-Quran. Tapi banyak orang yang masih mengobrol sebelum sholat. Baik umpamanya setelah wudhu di jalan menuju ke masjid ngobrol dulu. Sambil kalau ngobrol otomatis jalannya pelan, ya enggak? Kadang-kadang berhenti dulu, seru nih informasinya. Nggak boleh, langsung sholat tuh. Ngobrolnya nanti pada sholat. Berdasarkan hal itu, apabila ada orang yang sedang sholat sunat, dan di tengah-tengah sholat, mungkin lagi ruku, atau lagi sujud rakaat pertama, lalu dikomatkan sholat, batalkan sholat sunatnya. Karena Nabi menyatakan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila dikomatkan enggak boleh ada salat lain. Fala sholata, sebagian ulama ada yang mengatakan fala tasihhu sholatu, tidak sah salatnya. Ada lagi yang menyatakan la sholata itu maknanya tidak sempurna salatnya. Masih diterima tapi tidak sempurna. Dua-duanya jelek. Fala sholata ilal maktubah, nggak boleh ada sholat. Baik dari awal ataupun di tengah-tengah, lalu batalkan langsung. Dan boleh sholat qoblanya itu nanti diqadha ba'da sholat fardu tersebut. Dari sinilah maka orang banyak terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, nanti kalau kalian ada kasus umpamanya lagi sholat sunat kemudian diqomatkan, maka batalkan. Kecuali apabila sudah tahiyat akhir. Sholat sunatnya sudah tahiyat akhir. Dan dia yakin walaupun sudah qomat, dia bisa mengejar takbiratul ihramnya imam. Jadi, karena setelah qomat aja ada beberapa detik kan, terus setelah qomat, imam kan tidak langsung takbir, tapi apa dulu? Membereskan saf dulu, ya. Mengatakan sawu sufufakum, gitu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Makanya dibereskan dulu, tidak langsung. Dan itu
punya waktu bagi kita untuk apa? Untuk menyelesaikan dulu sholat sunat kita. Maka teruskan dulu. Jangan sampai pas tahiyat akhir tinggal salam, qomat langsung dibatalkan. Jangan. Selesaikan dulu. Apabila kita yakin bisa mengejar takbiratul ihramnya imam. Kecuali pas umpah kita masih berdiri pas mau ruku, qomat, kalau diselesaikan dulu tidak akan terkejar, silakan batalkan. Apalagi baru rakaat pertama, batalkan. Tapi kalau umpah sudah sujud akhir, kemudian diqomatkan dan dia bisa mengejar takbiratul ihramnya imam, maka sempurnakan dulu. Baru setelah itu gabung bersama sholatnya imam. Nah, berdasarkan hal itu, salah satu di antara kesalahan orang dalam sholat sunat adalah tetap menunaikan sholat sunat setelah qomat. Atau melanjutkan sholat sunat setelah qomat, padahal dia harus langsung gabung bersama imam di awal takbiratul ihram. Ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama anak Andra. Andra dari Cimahi. Sudah berapa juz Andra? Mau 4. 4 juz. Kadang kalau anak mau sholat gitu, misal udah di pertengahan nih, terus imam tuh udah misal lagi sujud gitu, terus kadang ada yang nungguin dulu sampai berdiri baru ikut gabung. Iya. Sekarang ada kasus kita masuk ke masjid dalam keadaan imam dan jamaah sedang sujud. Rakaat pertama nih sujud. Kita masuk. Apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan orang nunggu imam berdiri ke rakaat kedua. Ini keliru, ini salah. Apa yang harus dia lakukan? Dia langsung takbir, langsung sujud. Tapi takbirnya wajib dulu. Jangan sampai langsung ikut sujud ya takbiratul ihram. Nggak sah salatnya. Karena takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun salat. Takbir dulu, Allahu Akbar, angkat tangan. Lalu setelah itu sujud. Adapun kalau umpamanya orang tidak langsung ikut sujud bersama imam, nunggu dulu, apa kesalahan? Salatnya sah-sah. Cuma dia kehilangan pahala sujud. Apalagi ini baru sujud pertama. Nanti ada duduk antara dua sujud, ada sujud lagi. Itu pahala, sujud gede. Terus kesempatan berdoa. Bahkan inti dari sholat adalah sujud. Maka kadang-kadang Nabi SAW menyebut sholat dengan sujud saja. Sujudlah kamu 2 rakaat. Sebagaimana ada seorang yang selalu bantu-bantu Nabi SAW. Menolong, menyediakan apapun keperluan untuk Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Sal, mintalah kamu sesuatu. Enggak, maksudnya minta upah, mau dikasih upah. Enggak mau minta upah. Tapi dipaksa oleh Nabi SAW. Lalu karena orang itu merasa dipaksa untuk meminta, akhirnya dia meminta. Minta upah atas kebaikannya kepada Nabi SAW. Tapi apa upahnya di akhirat? Kata orang itu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar aku tetap mendampingimu sampai di surga. Tetap tuh mintanya itu akhirat. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala dhalika bikathratis sujud. Maka bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar dalam kitab
Bulughul Maram dicantumkan di dalam bab salat nawafil, salat sunnat. Maksud fa'ini ala dzalika bi kathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan hal itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat sunnah. Karena kalau salat fardu nggak bisa diperbanyak, nggak bisa ditambah. Salat fardu tetap hanya 5 kali, hanya 17 rakaat. Tapi kalau sholat sunat tidak terbatas, banyak. Oleh karena itulah yang dimaksud sujud di sini sholat. Menunjukkan bahwa sujud adalah inti dalam sholat. Pahalanya terbesar. Karena itulah, maka kalau kita masuk masjid mendapati imam sedang sujud, takbiratul ihram, lalu langsung sujud, kita dapat pahala. Pahala sujud. Pahala duduk antara 2 sujud. Pahala sujud lagi 2 kali. Lalu pahala berdiri. Adapun kalau kita nunggu imam berdiri dulu. Maka kita kehilangan keutamaan sujud 2 kali itu. Jadi apapun keadaan imam. Begitu kita masuk. Langsung kita ikuti gerakan imam saat itu. Tapi jangan lupakan takbir dulu. Jangan sampai imam lagi sujud. Langsung sujud tidak takbir. Maka nggak boleh. Takbir dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu langsung melakukan sujud. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa dari Cibiru. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan berikan kesehatan kepada Ustadz dan juga kaum muslimin yang lainnya. Saya ingin bertanya, apabila seorang khotib telah berkhutbah dan seseorang baru datang, apakah yang baik baginya sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu atau langsung duduk? Sekian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kita umpamanya Jumatan terlambat. Karena ada uzur, jangan disengaja terlambat. Nanti Jumat ya, jangan ada yang terlambat. Begitu masuk imam sudah khutbah. Mendengarkan khutbah imam dari awal itu hukumnya wajib. Terus kita masuk, apakah langsung duduk ataukah sholat tahiyatul masjid dulu? Dulu ada sahabat yang begitu masuk, Nabi sedang khutbah langsung duduk. Ditegur oleh Nabi, hal sholaita, apakah kamu sudah sholat? Dia belum. Qum fasolli rakaatain. Berdiri kamu, lalu sholatlah kamu 2 rakaat. Kalau orang itu sudah duduk, akhirnya orang itu berdiri, kemudian melakukan sholat 2 rakaat di tengah khutbahnya Nabi SAW. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwa walaupun imam sudah memulai khutbah, maka tetap disyariatkan untuk sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Karena itu sebagian ulama ya, seperti Syekh Al-Albani dengan murid-muridnya, rahimahumullah, itu menyatakan hukum sholat tahiyatul masjid itu wajib. Sedikit yang berpendapat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Jumhur ulama menyatakan sunnah. Kenapa wajib? Pertama, adanya perintah melakukan sholat tahiyatul masjid kapanpun. Kedua, ada larangan duduk di masjid sebelum sholat. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu dia duduk. Dilarang duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi adanya perintah untuk sholat, adanya larangan langsung duduk. Dan kaidah menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Ditambah dengan hadis ini. Seandainya sholat tahiyatul masjidnya hukumnya sunnah, pada mendengarkan khutbah imam dari awal hukumnya wajib,
Maka tak mungkin Nabi SAW menyuruh orang itu sholat 2 rakaat di tengah khutbah. Dari sinilah maka sebagian ulama ada yang menyatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib. Sebagian kecil, tapi jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah. Tapi tetap disunnahkan bagi orang yang masuk ke masjid di tengah imam sudah khutbah, tetap dia disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid, baik dia meyakini wajibnya tahiyatul masjid atau meyakini sunnahnya tahiyatul masjid, maka syariat dan sunnah Nabi SAW tetap menunaikan sholat sunat dulu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana perintah beliau kepada sahabat tadi. Padahal Nabi sedang khutbah, maka sholatlah dulu. Dari sini terlihat kesalahan orang ketika Jumat dia masuk masjid, azan sedang dikumandangkan. Azan Jumat. Kebanyakan orang nunggu azan selesai ya. Setelah azan selesai lalu dia sholat tahiyatul masjid. Ini keliru, salah. Kenapa? Harusnya dia langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengar khutbah dari awal hukumnya wajib. Sedangkan mendengar azan dan menjawabnya sunnah. Terus hukum tahiyatul masjid lebih kuat daripada hukum menjawab azan. Tunaikan yang wajib dulu atau yang lebih kuat hukum sunnahnya. Ya, maka begitu azan berkumandang, kita baru masuk, belum sholat tahiyatul masjid, langsung sholat ketika azan dikumandangkan. Begitu beres dia sholat, beres azan, langsung imam khutbah, kita dapat khutbah imam dari awal. Jadi salah satu kesalahan orang ketika masuk ke masjid, ketika azan dikumandangkan adalah menunggu azan selesai, salah. Ya, kecuali kalau bukan azan Jumat, umpamanya azan zuhur, ya dia belum sholat tahiyatul masjid, tunggu azan selesai. Karena selesai azan tidak ada kewajiban apa-apa bagi kita kan. Jadi menjawab azan kita dapat, tahiyatul masjid juga kita dapat ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Umar dari Selacau. Ustaz, kalau melaksanakan sholat syuruk di rumah boleh gak? Bolehkah melaksanakan sholat syuruk di rumah? Pertama, untuk siapa dulu nih? Kalau untuk wanita, ya boleh. Kemarin waktu di Madinah saya duduk di majelis Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pada subuh seperti ini. Yang dibahas adalah hadis tentang ini salah satunya. Siapa yang bersolat bersama imam salat subuh, lalu setelah itu berzikir sampai matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat, dia akan peroleh pahala haji dan umrah secara sempurna. Nah, lalu ada hadis untuk wanita ya, bahwa sholatun fi masjidihinna, sholat para wanita di masjidnya. Maksud masjidnya itu tempat sholat khusus di rumah. Di rumahnya ada atau di kamarnya. Itu lebih utama daripada sholat dia di masjid umum keluar. Disebut masjid untuk para wanita. Itulah masjidnya para wanita. Seafdal sholat bagi wanita adalah di masjidnya. Maksudnya masjidnya itu di tempat sholat khusus, sholat di rumahnya. Disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan masjid. Ya, untuk para wanita. Dan dari sinilah para ulama menyatakan bila seorang wanita sholat subuh, walaupun tidak berjamaah dengan imam, sendirian. Setelah itu kemudian dia melakukan zikir, wirid gitu. Kemudian matahari terbit, setelah itu dia sholat syuruk, maka dia dapat keutamaan itu. Itu pertama. Untuk wanita boleh dapat. Yang kedua,
Kalau laki-laki umpamanya seusai sholat subuh langsung pulang tanpa ada uzur apa-apa. Kemudian di rumah dia melakukan aktivitas, ya olahraga atau beres-beres. Lalu pas setelah matahari terbit dia sholat syuruk, maka tidak dapat keutamaan itu. Dia hanya memperoleh pahala sholat duha saja. Adapun kalau umpamanya orang di masjid berjamaah kemudian langsung pulang karena ada uzur. Uzurnya umpama mungkin kebelet, harus ke WC. Uzurnya umpama harus ngurus orang di rumah. Ada yang sakit yang harus diurus gitu ya. Tidak bisa tidak. Lalu dia berzikir di rumahnya sampai matahari terbit. Lalu sholat maka dapat. Berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kadang-kadang ada di masjid seusai sholat subuh kita nggak bisa zikir di masjid karena di masjid itu ada acara. Umpamanya di masjidnya di pondok pesantren. Ada acara halaqah. Kita nggak bisa duduk sana terganggu atau mengganggu gitu. Nggak ada tempat. Akhirnya kita pulang lalu kita berzikir lanjut zikir di rumah sendirian. Sampai matahari terbit maka boleh. Yang seperti itu. Ibnu Mas'ud pernah mengalami ini. Ketika ba'da subuh mau ada tamu, kata Ibnu Mas'ud tunggu ya sampai matahari terbit. Dia nanya ke pembantunya, matahari sudah terbit? Kalau dikatakan belum, maka dia melanjutkan zikirnya. Dan setelah dikatakan ya matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, setelah itu baru menemui tamunya ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.